saudara terkasih, dan saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, shalom. Jemaat yang Tuhan kasihi, saya senang untuk menyampaikan firman Allah kepada saudara-saudara sebagai tanggung jawabku yang hari ini akan terus ditingkatkan dalam arti di tengah kehidupan saudara-saudara yang berdemonstrasi, yang sekalian adalah mewujudkan dan fokus untuk pekerjaan Tuhan dan kepada firman-Nya. Amin. Saudara, perhatikanlah baik-baik. Hari ini saya sedang menyampaikan kemerdekaan di dalam roh saudara-saudara sekalian yang sudah ditebus. Dengan artinya saudara-saudara hari ini, dengarkanlah firman Allah supaya kemerdekaan itu nyata pada saudara-saudara. Seperti ada tertulis ini saudara-saudara, yang kita akan baca dalam firman-Nya Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 berkata begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dengan saya maksud kepada saudara-saudara, kemerdekaan semua bangsa-bangsa didaulat oleh roh Allah. Saya akan awali kepada saudara-saudara, jikalau kita berbicara soal bangsa-bangsa, supaya saudara dapat melihat, supaya saudara juga dapat untuk menjadi anggota di dalamnya, dan menjadi pengikut dan ikut serta di dalam kemerdekaan bangsa-bangsa yang didaulat oleh rohnya. Karena firman ini sedang berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin saudara. Mari kita sambut dengan beri tepuk tangan bagi Yesus. Saya akan melihat saudara-saudara, di dalam hidupku sebagai hamba ada kemerdekaan itu yang terus didaulat oleh roh Allah, mengalahkan semua tantangan, mengalahkan semua kedagingan. Lihatlah bangsa-bangsa saudara-saudara di tengah kemerdekaan itu, mereka membangun bangsa itu di tengah keadaannya untuk maju terus melaksanakan misi dalam membangun bangsa itu. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara-saudara, yang terpenting daripada semuanya itu adalah membangun kerajaan Allah di dalam setiap pribadi kita. Katakan amin saudara-saudara. Jadi kita bukan sekedar pendengar, melainkan adalah orang-orang yang merdeka, dibangun oleh roh Tuhan, mulai dari usiamu dini sampai kepada akhirnya, dan bagaimana saudara-saudara menjadi hamba-hamba Tuhan. Saya mulai saudara-saudara, ada 3 zaman yang sudah berlalu, supaya saudara pun fokus di dalamnya. Adalah ketiga zaman itu adalah zaman Bapa, sudah berlalu. Katakan amin saudara. Dan ini saya nyatakan kepada saudara-saudara, bahwa pekerjaan Allah di dalam roh pada zaman Bapa tidak begitu banyak, karena Bapa sendirilah yang bekerja. Dalam zamannya anak, yaitu Yesus, adalah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, hanya untuk menyampaikan kemerdekaan itu, hanya untuk menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan, dan melaksanakan kemerdekaan itu ialah bahwa semua manusia sudah ditebus. Katakan amin saudara. Dan saudara punya naluri, punya hati, punya pikiran, punya hal rohani yang tingkatnya tinggi untuk mengetahui saudara-saudara di tengah keselamatan itu adalah supaya saudara-saudara akan menyatakan dalam dunia bahwa aku adalah milik Kristus. Katakan amin. Shalom saudara-saudara. Milik Kristus itu adalah digunakannya untuk pekerjaan Kristus Yesus. Bukan soal makan dan minum, tetapi soal kerajaannya. Berikan tepuk tangan dulu saudara. Shalom. Saya merindukan di tengah jemaat ini lebih awal, kemerdekaanmu adalah dipergunakan oleh Tuhan untuk membangun kerajaannya. Dalam semua kemerdekaan itu saudara-saudara, tidak tertawan lagi, tidak kelihatan di dalam kekalahan, selalu kedagingan, dan tidak lagi akan kelihatan saudara-saudara di tengah pimpinan roh
saudara, adalah macet-macet dalam hubungan sehari-hari, bahkan hubungan yang terpenting adalah setiap minggu dalam ibadah itu. Maka hari ini ku sampaikan kepada saudara 3 hal. Pertama adalah fokuslah saudara-saudara di tengah kemerdekaan itu untuk saudara menjadi bangsa yang merdeka dalam pilihan Allah. Shalom saudara. Shalom. Saya punya perhatian kepada jemaat, karena bisa kujangkau dalam setiap doaku dalam setiap pagi maupun malam dan sehari-harinya, supaya saudara-saudara di tengah kemerdekaan itu bisa menjadi saksi. Shalom saudara. Shalom. Saksi dari apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalammu, dari kemenangan demi kemenangan. Tentu maju bukan mundur, maju bukan bermasalah, maju di tengah-tengah setiap hari saudara-saudara bisa menciptakan hal-hal yang baru. Katakan amin. Shalom. Saya mengatakan itu kepada saudara-saudara karena saya mengalaminya untuk menjadi saksi, supaya kita semua ini maju saudara-saudara, bukan menjadi pemberontak. Shalom. Bukan menjadi penghalang penghambat, bukan menjadi beban di tengah gereja Tuhan maupun di dalam pekerjaan Allah, melainkan adalah semua kita maju di dalam fokus. Dalam kemerdekaan itu saudara-saudara terima roh yang memerdekakan, sehingga kedaginganmu adalah dipakai oleh Tuhan, bukan engkau pakai yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Shalom saudara. Itu yang terjadi. Makanya gereja mundur, makanya gereja bermasalah, makanya gereja di mana-mana bentrok, gereja di mana-mana punya permasalahan yang membuat tidak menjadi kesaksian bagi dunia, justru menjadi pencemooh. Saudara kiranya tidak ikut di dalam hal itu. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ketika saya memeriksa YouTube itu, seringkali saya mendengar saudara-saudara tepuk tangannya riuh. Dan saya akan berjuang terus untuk membuat tepuk tangan yang riuh itu ada di dalam YouTube. Karena YouTubeku sudah sampai ke Singapura dan ke Malaysia. Saudara boleh aja tersenyum, karena memang saudara tidak ikut mungkin untuk mendukung pelayanan di dalam YouTube itu. Kemerdekaanmu engkau perlihatkan di dalam dunia, bahwa kemerdekaan itu adalah kita sudah buat dan sepenuhnya fokus bagaimana sebenarnya kita menjadi manusia Allah, anak-anak Allah yang bisa terus untuk memberitakan dan memberitakan Injil keselamatan itu sampai ke seluruh dunia. Kita introspeksi. Shalom saudara-saudara. Kita introspeksi. Introspeksi itu adalah sampai di mana persentase saudara-saudara mengikuti. Saya akan bacakan dulu ayat firman Allah ini, bagaimana sebenarnya Allah sendiri telah melakukan atau menyatakan. Dalam Yesaya 51 ayat 5 berkata begini, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Keselamatan sekejap mata ini dirancang oleh Tuhan. Nah, kenapa ini tidak terjadi? Dengar baik-baik saudara-saudara. Karena seluruh pekerjaan Allah oleh roh bekerja bersama-sama dengan saudara macet. Shalom. Shalom. Coba satu kali tidak macet. Saya melihat bagaimana Jokowi untuk membangun ilustrasi ini, di tengah membangun bangsa ini dengan transportasi yang begitu cepat, baik pesawat
baik kereta api, baik mobil, seluruh jalan dan segalanya dibuat untuk cepat di dalam transportasi, untuk menuju transformasi daripada bangsa, dan kelak adalah transformasi yang dimaksud oleh Tuhan. Shalom saudara, dia diberkati di dalam bangsa ini. Bukan saya katakan dia diberkati seperti saudara-saudara menjadi anak-anak Tuhan. Dan saya diberkati di dalam sebagai hamba Allah. Yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara, keselamatan sekejap mata ini dikerjakan oleh Allah. Siapa yang dekat, dia akan mendapat rahasia. Katakan amin. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang fokus, dia akan dipakai oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkata begini, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Saya beritahu kepada kita sekalian saudara-saudara tentang pemerintahan di dalam pemerintahan bangsa-bangsa, bahwa kerajaan Allah sudah dibentuk. Ketika saya menyampaikan kepada saudara-saudara seperti hal yang baru, sesungguhnya ini hal yang sudah lama. Kalaupun barang baru bagi saudara-saudara, aku sampaikan kepada kita sekalian, adanya macet di mana-mana hanya karena uang 10.000 masih gagal dia untuk mengikut Yesus Kristus. Hanya uang 100.000 masih banyak di antara jemaat. Hingga saya akan katakan dari depan ini, mana kebebasan? Mana kelepasan? Shalom. Roh Tuhan sedang berbicara kepada saya dalam minggu-minggu ini, saudara. Salah satu masalah yang sedang terjadi, dan yang kedua adalah masalah dunia. Ketika aku merenungkan firman ini, kelepasan semua anak-anak Tuhan termasuk gereja tidak sepenting itu dan tidak sehebat seperti yang Tuhan maksud. Sehingga saya meneropong begini saudara-saudara, apa masalahnya? Masalah pribadi dibawa kepada masalah kerajaan Allah. Ini yang terjadi. Apa artinya saudara-saudara? Kepribadianmu terlalu hebat dan angkat tumit di hadapan Allah. Dengar ini. Shalom. Aku juga sampaikan kepada dunia ini. Terlalu hebat manusia dan mengabaikan firman Allah. Allah yang berfirman, aku akan memberikan engkau makan dan minum. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya itu nanti akan kuberikan. Keselamatan dunia akan kulakukan. Tapi tak seorang pun yang berbicara kepada Allah untuk naik ke gunung Tuhan, sembari akan berkata, Tuhan, aku ikut di dalam. Shalom. Hanya keluargamu, hanya pribadimu, hanya pergumulanmu pribadi. Sementara mata Allah menjelajah ke seluruh dunia, ke seluruh bumi. Dengar ini baik-baik. Shalom, shalom. Nanti bisik-bisik, fokus kepada pekerjaan Allah. Hari ini aku akan katakan kepada saudara-saudara, berita dari surga. Dia melihat semua keadaan ini dan akan menyatakan kepada saudara-saudara yang kedua adalah supaya saudara-saudara ikut terlibat di dalam kemerdekaan bangsa-bangsa dari pernyataan otoritas dan kedaulatan Allah dan haknya yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini. Saya tidak sekedar menjadi pengkhotbah yang masuk dalam YouTube dan asal-asalan. Shalom saudara-saudara, karena semua khotbahku juga ku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di hadapan Allah Bapa, termasuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalom. Karena gereja ini sekarang besar,
yang mengaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak saudara-saudara ini akan menjadi gereja. Dengar baik-baik. Apa yang dimaksud di dalamnya? Saya hanya menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara bahwa seluruh agama akan disatukan. Kenapa Allah biarkan masih seperti ini? Supaya hamba-hamba Allah punya tangisan dan pemikiran dan hati nurani yang jeli, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan saya harus beritahu kepada saudara-saudara, dalam hal firman Allah, kemerdekaan adalah kedaulatan dan hak otoritas daripada Allah. Kapan saja dia lakukan, yes, tidak ada seorang pun, bahkan bangsa dan kedaulatan apapun yang ada di bawah kolong langit ini, tidak akan ada yang untuk menghambat. Supaya saudara-saudara tahu, inilah yang membuatku adalah sebagai hamba bangga dan akan menjadi saksi dan melihat semua kapan yang Tuhan akan kerjakan ini, hingga aku ambil bagian. Shalom saudara-saudara, shalom. Doakan ini saudara-saudara. Di Asahan Timur saya sedang berdoa ini untuk membangun satu gereja yang besar. Sampai-sampai saudara-saudara, dalam 1 bulan ini aku dihempas penyakit. Saya tahu itu adalah pekerjaan iblis. Shalom, shalom. Karena aku ini hamba, dan biar aku berperang secara roh. Shalom saudara-saudara. Ketika aku mau berobat, roh Tuhan berbicara kepada saya, enggak ada fungsinya itu bro bagimu. Shalom saudara, shalom. Ini kenyataan ini. Karena dalam imanku sedang dibangun adalah segala sesuatu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sehingga saya sampaikan kepada saudara-saudara bagaimana peristiwa Roh Kudus yang bekerja kepada Rasul Paulus. Dengar ini baik-baik saudara-saudara. Saudara hari ini mau diajar bukan sebagai pendengar yang budiman, tapi tidak dapat untuk engkau menjadi saksi dan bergejolak di tengah masa dan keadaan di tengah bangsa-bangsa ini. Karena engkau tetap ada di dalam kerajaanmu sendiri, di tengah usahamu, di tengah pekerjaanmu yang sehari-harinya saya sebagai hamba Allah untuk membuat menjadi wasit. Engkau tidak pernah juga bergumul di tengah-tengah perusahaan dan usaha pekerjaan. Bahkan mungkin saudara akan menjadi seperti Rasul Paulus, beringas di tengah tujuan dan kemauannya secara pribadi tanpa roh Allah. Maka roh Allah menangkap dia. Dengar baik, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kejadian ini menjadi sesuatu pergejolakan. Kejadian ini menjadi sesuatu peristiwa yang digambarkan kepada saudara-saudara menjadi hal yang baru. Demikian firman-Nya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta kepada raja-raja dan orang Israel. Aku mau perlihatkan kepada saudara-saudara bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh Rasul Paulus berubah 180 derajat. Shalom, shalom. Aku tidak katakan kepada saudara-saudara supaya berubah 180 derajat, melainkan hanya engkau fokuslah pada pekerjaan Tuhan. Janganlah sampai macet dan terbengkalai seperti jemaat yang sudah banyak saudara-saudara terbengkalai
Ada yang terbengkalai karena mengurung diri untuk memuaskan hawa nafsu. Dengar baik-baik ini saudara-saudara. Engkau tidak punya pergumulan? Mari pergumulan bersama dengan saya untuk membebaskan ini. Sembari saya terus masih mau membebaskan orang-orang yang ada di Asahan Timur, saya terus bergumul, saudara-saudara, ini yang mau saya lihat dan yang mau saya kerjakan. Roh Tuhan berbicara dan beracara. Saya tidak berdoa bagi mereka supaya mati ajalah, enggak. Karena kemurahan Allah juga ada pada saya untuk berkata supaya mereka hiduplah di tengah pertobatan di akhir zaman ini. Mungkin mereka akan dipakai dengan luar biasa seperti Rasul Paulus. Maka dia tidak hiraukan lagi yang lain. Shalom saudara-saudara. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan bangsanya, dia tinggalkan keistimewaannya karena dia adalah seorang ahli dalam hukum Taurat, dan kemajelisan pun dia sudah menjadi orang tersohor, tapi dia mau dan rela untuk menjadi hamba Allah, kembali ke nol, tetapi bersama dengan Roh Allah. Maka dia sampaikanlah Injil ini kepada bangsa-bangsa. Shalom saudara. Dia berani keluar dari bangsanya sendiri karena dia sampai ke Asia. Bagaimana dengan saudara? Pernah seseorang berkata kepada saya begini, saudara-saudara, itu kan pekerjaan pendeta. Shalom. Mau saya beritahu kepada saudara-saudara, sesungguhnya saudaralah sebenarnya yang menjadi pendeta lebih dikasihi Tuhan daripada ku, pendeta yang ditapiskan oleh sinode. Shalom saudara-saudara. Shalom. Iya, engkau sangat dikasihi Tuhan dan menjadi pendeta awam yang memang Tuhan mau pakai. Perhatikan baik-baik. Semua itu kukatakan adalah karena Roh Tuhan yang berbicara kepada saudara-saudara dalam kepribadiannya, mengasihi saudara secara pribadi-pribadi. Dan ini doaku adalah supaya saudara-saudara hilang dari nafsu keduniawian yang sedang menguasai engkau, sehingga kemerdekaanmu tidak berjalan semulus yang dimaksud oleh Allah. Kenapa? Dengar baik-baik. Kau lebih menangis dengan pendanaan, dengan kebutuhan keluargamu daripada pendanaan dan kebutuhan kerajaan Allah. Ini bedanya. Perhatikan perkataanku, karena masih bersama dengan Roh Tuhan. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya pencapaian yang dimaksud sempurna, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini yang dikerjakan. Shalom saudara-saudara. Bisa perhatikan? Shalom. Hentikan merenung, lawan jiwamu, hentakkan heningmu untuk berkata, hai jiwaku, muliakanlah Tuhan. Karena dari semua apa yang sedang ada di dalam konstruksimu dilihat oleh Allah. Dan Allah berbicara kepada saya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara, kesadarannya adalah supaya saudara orang-orang merdeka, yang membuat adalah kerajaan Allah terbangun di dalam engkau. Karena engkau akan menyadari, dengar baik-baik ini, kamu yang dikatakannya, aku akan katakan kembali, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Katakan amin saudara.
Firman kebenaran sudah ada di dalam kamu, menjadi rema. Dan pengertiannya adalah firman itu akan menjadi kehidupan di dalam kamu. Sekalian untuk mengalahkan kedagingan itu, supaya kemerdekaanmu nyata. Kemerdekaan kepada Kristus Yesus, bukan kemerdekaan kepada soal makan dan minum dan kejayaanmu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Apa yang disebut dengan kemerdekaan? Dengar baik ini saudara-saudara. Saya tetap percaya bahwa pekerjaan Allah akan sampai di ujung, sampai ke garis finish, dan pekerjaan itu akan dikerjakannya sempurna oleh Roh. Lihatlah kesempurnaan Roh yang mengerjakan sampai dengan hari ini. Bukan tidak banyak tantangan. Oh, banyak tantangan dari agama-agama. Agama-agama lah yang mencelah Yesus Kristus, dan yang mengatakannya kafir, dan yang mengatakannya adalah enyah. Bahkan juga yang mengatakannya adalah sesat. Tapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kristus adalah Kristus yang akan memimpinnya di tengah kehidupan, yang membuat semua pekerjaannya pasti sempurna. Dan saya sedang melihat kesempurnaan ini adalah bangsa-bangsa direka-reka menjadi sesuatu yang baik. Amin saudara. Shalom. Paksakan di dalam dirimu untuk mendengar sepenuhnya apa yang saya sampaikan. Karena ini barang antik, kubawa dari sorga, bukan renungan-renungan biasa. Sekalipun saudara-saudara sedikit dari yang begitu banyak sebenarnya jemaat, aku tetap akan sempurna untuk melakukannya. Termasuk penggembalaan ini saudara-saudara, termasuk misi untuk Injil diberitakan. Aku sempurna untuk melakukannya, karena Roh yang ada di dalamku ku tahu sempurna. Dengar baik-baik saudara-saudara, yang tidak sempurna adalah yang mengharamkan kemerdekaan itu, dan yang tidak memperdulikan soal kemerdekaan. Kemerdekaan itu ada ketika Roh Allah ada di mana-mana. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Fakta dan pernyataan ini yang akan terus berjalan di dalam kesempurnaan. Ini yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 26. Aku renungkan firman ini dan menjadi pernyataan kepada saudara-saudara. Para pelayan, silakan untuk maju ke depan. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya. Katakan amin. Shalom. Tetapi ia, Kristus, tetap untuk selamanya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Dan aku dengan berani untuk mengatakan ini, karena ini adalah perkataan Allah. Dia tetap untuk sempurna menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun saudara-saudara atau di luar banyak sana bangsa-bangsa belum sesempurna itu yang dimaksud. Imamatnya tidak beralih kepada orang lain. Dengar baik-baik ini saudara-saudara. Karena kesalahan tidak ada pada imamat, kesalahan juga tidak ada pada Kristus Yesus. Yang ada di dalam dunia ini adalah kesalahan dari personil orang-orang yang tidak baik persekutuannya dengan Roh Kudus. Kenapa? Kembalilah kepada TikTok yang terlalu banyak menyita orang, sehingga persekutuannya tidak baik lagi dengan Tuhan. Terbayang-bayang TikTok. Shalom. Aku membukakan rahasia ini kepada saudara-saudara, bukan sesuatu kebencian. Tetaplah ingat seperti yang kusampaikan kepada saudara-saudara, cukup setengah jam. Kalau TikTok itu yang membangun, cukup 1 jam. Karena masih ada yang lebih baik adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Dengar baik-baik kesaksianku saudara-saudara. Shalom. Seringkali aku terbangun di dalam kesadaran walaupun saya sedang berjalan. Apa ya?
yang sudah kulakukan dari awal tadi. Dari mulai bangun, dari mulai tadi siang, dari mulai tadi sesuatu. Karena aku pernah MU dengan roh Tuhan. Dengar baik ini. Shalom. Shalom. Apa MU-nya pendeta dengan Allah di dalam roh? Supaya waktu demi waktu ku pergunakan terbaik dan terbaik untuk Tuhan dalam menyelesaikan Injil keselamatan ini sampai ke dalam dunia. Karena seringkali aku diperhadapkan dengan orang-orang, aku lupa untuk sebenarnya adalah orang yang dimaksud adalah supaya sempat saya beritahukan Injil. Semalam saya punya pergumulan yang berat dengan Tuhan. Mantan bupati yang ada di Labuhan Batu Utara ini, hujan sudah saudara-saudara. Bertemulah saya, Pak Naga, iya Pak Tengku ya, tetap muda ya Pak Tengku. Ya, kami makan pecel, tapi saya sudah duluan makan pecel. Saya buru-buru untuk pulang supaya jangan ketahuan saya ini yang makan pecel. Saya kedagingan. Dengar baik-baik. Shalom. Sebenarnya roh Tuhan sedang beracara. Sulit apa bagi Tuhan untuk menyelesaikan? Sulit apa bagi Tuhan untuk membuat dia bertobat? Karena ini zamannya. Dan begitu aku keluar, hujan pun lebat. Dan disitulah aku dapat renungan itu. Mau balik saya lagi kembali, saya malu. Tapi Tuhan sudah menghukum saya di dalam. Sebab setiap kali saya untuk menyampaikan Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, saya diberkati oleh Tuhan. Itulah berkat yang aku akan beritahu kepada saudara-saudara sebagai kesaksian. Bagaimana penginjilanku terus akan bisa berlanjut. Ayat yang ke-25-nya, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ini firman hidup saudara-saudara. Shalom. Shalom. Perhatikan baik-baik. Coba tangkap ini firman saudara-saudara, untuk disampaikan kepada saudara-saudara, bukan kepada aku saja. Saya ulangi, karena itu Kristus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Dengar baik saudara-saudara. Sampai hari ini Allah bekerja di dalam agama. Shalom. Saudara tidak tahu kesaksiannya, di YouTube ada. Allah juga bekerja sampai ke Mekah. Tapi kepada Yesus Kristus diselesaikan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang ke-26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat sorga. Hanya ku beritahu kepada saudara-saudara, Yesusmu sudah tepat yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus. Yang tidak tepat adalah saudara tidak seperti orang merdeka yang terus akan merenungkan firman Allah, yang menyadari diri dalam kemerdekaan itu adalah harus tetap menjadi berkat. Katakan amin. Harus tetap menjadi anak-anak Allah tanpa terkecoh dengan masalah apapun yang sedang terjadi. Walau keuanganmu sedang keadaan rumit dan tidak mencapai target dengan baik-baik, saudara-saudara, jangan itu yang menjadi masalah di tengah-tengah engkau. Walaupun ban orang lain kau tempel, tapi kempes di tengah jalan,
dan menjadi permasalahan sehingga engkau susah. Dengarkan baik-baik, itu bukan permasalahan di hadapan Allah, melainkan adalah seluruh iblis yang sedang bekerja, yang menjadi musuhnya, sedang dia perangi. Ketika terjadi kepadamu sesuatu yang namanya menghambat, dengar baik-baik, katakanlah, imanilah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang terpisah dari orang-orang berdosa, Tuhan yang sempurna, Tuhan maha ajaib. Katakan amin. Tuhan adalah maha besar, maha perkasa. Demikianlah saudara-saudara hari ini, untuk mengetahui seluruh kegenapan-kegenapan firman Allah pribadi bersama denganmu, secara bangsa-bangsa dilakukannya, supaya genaplah firman ini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini yang fokus dikerjakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit semua berdiri. Mari kita katakan